Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang subbab judul yang berjudul yaitu Rahmat Islam bagi Nusantara. Rahmat Islam bagi Nusantara ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi dakwah Islam di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan menjadi cara pertama dakwah Islam di Indonesia. Cara ini banyak dilakukan oleh para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia pada awal kedatangan mereka. Yang kedua yaitu perkawinan. Para pedagang Muslim yang juga para mubaligh menikahi permaisuri atau putri raja dan kaum bangsawan. Hal ini memudahkan tersebarnya agama Islam di kalangan kerajaan. Yang ketiga, pendidikan. Cara ini banyak dilakukan oleh mubaligh, khususnya para wali songo, yang mendakwahkan Islam dengan memanfaatkan tempat menuntut ilmu para biksu agama Hindu dan Buddha yang disebut mandala, lalu kemudian mandala itu diubah menjadi pesantren untuk mendidik santri. Yang keempat, tasawuf. Dalam tasawuf, ajaran Islam sangat mengedepankan toleransi dengan budaya setempat. Hal ini dapat diketahui dari banyak acara bangunan, penanggalan bahasa, dan kesenian budaya lokal yang bercorak Islam. Dan yang terakhir, kelima, kesenian. Melalui kesenian yang ditonton, masyarakat mengenal dan menerima Islam dengan baik tanpa paksaan. Hal ini dilakukan wali songo dan para mubaligh untuk menyebarkan agama Islam dengan menyisipkan dakwah dan nilai Islam dalam pertunjukan kesenian. Kemudian poin yang kedua yaitu perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mulanya masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubaligh dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Dengan kesopanannya dan keramahan orang Arab yang berdakwah itu, maka penduduk Pasai sangat terkesan. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam. Bahkan raja dan pemimpin negeri setelah melihat kesopanan orang Arab yang berdakwah itu pun masuk Islam pula. Yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan, dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubaligh dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Ribandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Yang keempat yaitu perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain, pada tahun 1540 agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubaligh dari Bugis atau Sulawesi Selatan dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok, secara pelan-pelan selanjutnya tersebar pula ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores. Dan yang kelima, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubaligh dari Persia. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam majelisnya itu, beliau mengkader beberapa orang murid. Selanjutnya mereka menyiarkan agama Islam
ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal sebagai Wali Songo. Kemudian murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya. Selanjutnya, kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia itu ada banyak sekali. Ini kita akan menyebutkan beberapa saja yang termasuk kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan ini, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini ada di pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai Pesangan atau Pasai. Muara sungai tersebut terletak di 2 kota bernama Samudra dan Pasai. Bukti sejarah dari kerajaan ini terlihat pada tulisan atau inskripsi di nisan makam Sultan Malik As-Soleh, berita dari Marco Polo dan Ibnu Battutoh, serta kronika Raja Pasai. Kerajaan ini dibangun oleh Marah Silu yang berhasil menyatukan Samudra dan Pasai. Kedua yaitu Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka juga masuk dalam daftar kerajaan Islam pertama di Indonesia karena berdiri di awal perkembangan Islam. Kerajaan ini terletak di Semenanjung Malaya dengan ibu kota Malaka. Raja pertama dari kerajaan Malaka yaitu Iskandar Shah. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini berkembang pesat dan menjadi kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Ketiga, Kerajaan Aceh. Kerajaan bertolak Islam pertama di Indonesia selanjutnya yaitu Kerajaan Aceh. Secara geografis, kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Letaknya sangat strategis membuat kerajaan ini berkembang cukup pesat. Yang keempat, Kerajaan Demak. Di Tanah Jawa, kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Demak. Letaknya di Jawa Tengah, tepatnya di daerah bernama Bintoro, sebuah daerah bawahan Majapahit. Raja pertamanya yaitu Raden Patah, yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V atau Raja Majapahit, dan ibunya penganut Islam dari Jaumpa. Dan yang kelima yaitu Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam berada di Kota Gede atau yang saat ini bisa disebut Yogyakarta. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan ini yaitu Sutawijaya. Masa kejayaan Mataram Islam yaitu pada masa Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo. Saat itu Mataram Islam dapat mempertahankan kekuasaan di seluruh Jawa hingga bisa mengusir Belanda dari Batavia. Dan yang keenam yaitu Kerajaan Islam Banten. Yang keenam yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Islam ini terletak di Jawa Barat bagian utara. Sejarah kerajaan ini bermula saat Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527. Kemudian Banten berkembang menjadi pusat perdagangan dan persebaran Islam. Dasar kerajaan ini diletakkan oleh Hasanuddin, putra Fathahillah. Hasanuddin kemudian menjadi raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Banten. Raja selanjutnya setelah Hasanuddin yaitu Maulana Muhammad. Pembahasan selanjutnya yaitu gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Abad ke-20 dinilai sebagai awal terjadinya gerakan untuk menegakkan Islam demi kemuliaan agama Islam sebagai idealita dan kejayaan umat sebagai realita dapat diwujudkan secara konkret dengan menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya. Kesadaran baru yang muncul saat itu adalah keyakinan bahwa cita-cita yang terbesar dan berat itu hanya dapat direalisasikan dengan organisasi yang efisien dan efektif. Para peneliti sering mengaitkan munculnya kegiatan pendidikan Islam dengan masuknya Islam ke suatu daerah. Dalam melakukan pembaharuan, banyak di antara mereka menggunakan cara kekerasan sehingga terjadi konflik antara kaum Paderi dan kaum adat
yang diakhiri dengan perang terbuka. Karena dalam pertempuran itu kaum adat selalu mengalami kekalahan, kemudian mereka meminta bantuan kepada Company. Dengan senang hati, Company menyanggupi. Perang babak baru dimulai setelah Company mendatangkan bala bantuan untuk memerangi kaum Paderi. Mulai saat itu, kaum Paderi bukan menghadapi kaum adat, melainkan perang melawan kaum kafir Belanda. Ulama pembaharu Islam lain dari Minangkabau adalah Syekh Thohir Jalaluddin Al-Azhari, yang ide pembaharuannya disalurkan lewat majalah Al-Imam, Syekh Jamil Jambek, Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan Haji Rasul. Selanjutnya, organisasi Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 18 November 1912. Sasaran dan wilayah gerakan kegiatan Muhammadiyah seperti termaktub dalam anggaran dasar pertama adalah penduduk Jawa dan Madura. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dan yang bisa kita teladani antara lain, yang pertama, kemauan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Yang kedua, kemauan untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga, semangat tidak pantang menyerah. Dan yang terakhir, keempat, semangat rela berkorban untuk kemaslahatan orang banyak. Dan yang pembahasan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi kerukunan dan kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya, kerukunan itu dapat diciptakan melalui 4 aspek. Yang pertama, kerukunan dalam keluarga. Kerukunan hendaknya dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Bila sikap toleransi dijunjung tinggi dalam sebuah keluarga, tentunya akan berimbas dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, kerukunan dalam beragama. Demikian halnya dalam menciptakan kerukunan beragama, masyarakat Indonesia memeluk agama yang berbeda. Sudah barang tentu diperlukan toleransi sesama umat beragama demi meminimalisir pertikaian. Selanjutnya, kerukunan dalam bermasyarakat. Kerukunan dalam bermasyarakat adalah tanggung jawab setiap manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai dan norma-norma dalam beretika harus diterapkan sejak dini. Agar kita dapat menerima di lingkungan masyarakat, hendaknya harus bersikap baik dan sopan, saling menghargai dan menghormati sesama, serta menghindari berkata kasar yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kerukunan dalam berbudaya. Budaya Indonesia itu sangat majemuk. Dengan kemajemukan ini menyebabkan keanekaragaman budaya. Masing-masing daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda yang patut dilestarikan. Terkadang perbedaan ini dapat menimbulkan konflik. Jalan satu-satunya adalah menghormati budaya daerah lain. Dengan terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya akan berdampak positif bagi manusia sebagai makhluk sosial. Baik anak-anak, cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan dalam kolom komentar.